Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Semap episode ke-19. And now I wanna talking about Inside Out movie. Aku lupa lagi itu film dari Pixar atau dari DreamWorks. I don't know, aku lupa lagi. Yang jelas film itu talking about psikoanalisa. Jadi segala macam yang kita lakukan itu dikontrol oleh alam bawah sadar yang ada di sini. Dan itu ngegambarinnya si film itu bagus banget tuh. Ada si marah, ada si sedih, ada si ceria. Dan ternyata semuanya saling berkesinambungan. Dan di film itu juga kalau nggak salah sih keyword akhirnya bilang bahwa kita tuh suka nggak pengen sedih gitu. Si sedih itu ya dibuang aja, dia nggak berguna. Padahal ketika si sedih muncul, ternyata kesedihan itu dapat menetralisir apa segala macam, aku nggak tahu disebutnya hormon apa, sehingga segala macam dia kan di kepalanya bikin pulau tuh, pulau keluarga, pulau ayah. Justru kalau kita pura-pura ceria padahal kita marah jadi buruk akhirnya. Tapi kalau kita sudah nangis, sudah sedih, akhirnya jadi ngurai lagi dan kepalanya bagus lagi gitu. Bagus banget tentang psikoanalisa, judulnya Inside Out. Kenapa aku openingnya gini? Karena ada bintang tamu yang spesial dan kita mau ngobrol tentang psikologi dan lain-lain. Tapi sebelum itu kemarin kalau nggak salah aku juga udah ngobrolin ini ya. Beberapa 6 bulan yang lalu, sekitar 4 apa 6 bulan aku sudah mendalami Law of Attraction sama fisika kuantum, tentang bagaimana sebenarnya yang kita hadapi sekarang tuh mungkin itu bersumber dari diri kita. Contohnya kayak uang atau misalkan keinginan, ketidakinginan atau rezeki, sebenarnya kita sendiri yang ngundang. Kenapa kita tidak kaya sampai sekarang? Karena mungkin ada bagian dari otak kita atau dari alam bawah sadar kita yang ngomong bahwa kayaknya uang gak penting-penting banget deh, atau kayaknya aku cukup deh dengan gaji sekian. Akhirnya gaji yang datang, uang yang datang cuma segitu-gitunya karena kita menolak kelimpahan yang ada. Padahal uang itu adalah kebagian kelimpahan dari sifat rohmannya Allah kalau dari fisika kuantum. Dan tapi kalau otak kita bilang bahwa uang itu gak penting-penting banget atau orang miskin lebih cepat masuk surga, maka energi kelimpahan itu bakal nolak. Jadi dari dua opening ini aku mau bilang bahwa sebenarnya dari Inside Out sama dari fisika kuantum, bahwa sebenarnya betapa kuat alam bawah sadar itu untuk narik apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan. Tapi karena aku hanya sebatas baca buku dan diskusi, aku mau ngundang langsung alumni Semap yang mungkin di psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teh. Hai. Teteh namanya siapa? Kalau nama asli namanya Rofi. Namanya Rofi. Tapi orang-orang mungkin lebih akrabnya Pak aku dengan Ica. Kalau teman-teman seangkatan mungkin panggilnya Umi ya. Manggil siapa? Manggil Umi. Oh, gitu. Mungkin karena keibuan banget apa? Mungkin. Ya, who knows gitu. Karena tipe pengasih banget gitu ya, pengayom banget. Dulu aku kenal Rofi tuh waktu kelas berapa ya? Soalnya aku waktu masuk kuliah waktu itu belum ngajar di sini. Tapi udah lihat beberapa kali sepintas gitu. Nah, Rofi sendiri ngambil apa, psikologi atau apa? Iya, kuliah ambil jurusan psikologi. Psikologi. Berarti psikologi itu universal umum gitu. Iya, betul. Bukan psikologi apa keluarga atau psikologi. Bukan. Tapi itu dipelajari ketika kuliah. Jadi ada psikologi macam-macam di dalamnya gitu. Oke. Nah, ceritain dong sebagai alumni SMA Plus yang sekarang sudah masuk jurusan psikologi. Aku tertarik banget tentang psikologi, cuma ya karena aku bukan jurusan psikolog, jadi akhirnya cuma baca ya Sigmund Freud kayak gitu-gitu. Tertarik ini psikologi itu sebenarnya apa sih gitu? Oke. Sebelumnya berhubung saya kuliah di jurusan psikologi, jadi kalau ada orang bilang Sigmund Freud tuh pengen ngebenerin dulu, maaf ya. Maksudnya berarti gimana spell yang benarnya? Sigmund Freud. Ya, Oke. Berarti kalau aku suka banyak banget ya, karena aku kan baca buku tuh, tapi aku nggak tahu spell yang benar kayak gimana. Iya. Kan banyak banget tuh nama-nama dari Jerman. Aku lupa lagi Foucault bacanya gimana ya ini. Kayak Zizek bacanya gimana. Berarti yang mana Sigmund Freud. Ada yang bacanya Sigmund Freud, buah-buahan gitu. Itu kalau misalnya kuliah terus kedengar sama dosen, emang dosennya juga suka ngetawain gitu. Soalnya emang mungkin ya karena ejaannya beda ya dengan bahasa Inggris gitu. Tapi jadi ya nambah ilmu. Mending kalau Inggris, ada yang Jerman itu susah banget tuh. Kayak ada Yunani gitu kalau nggak salah namanya Zizek Mihaly. Tapi nulisnya juga rada ribet gitu. Tapi pengucapannya sebenarnya segampang itu gitu. Iya. Banyak banget tuh, apalagi Judith Butler, aku nggak tahu bacanya kayak gimana. Terus apalagi ya banyak. Siapa sih?
banyak lah dan kayak gitu-gitu kita pelafalannya apa gitu. Nah kalau ketemu sama seorang yang bener di kuliah itu kita bisa jadi bener bacanya kayak gitu-gitu. Jadi gimana teh psikoanalisa teh? Psikologi. Psikologi secara umum kan emang orang-orang tahu itu tentang jiwa ya, ilmu tentang jiwa. Tapi sebenarnya kalau masalah jiwa itu kan nggak ada yang tahu ya. Sampai saat ini psikologi itu penelitiannya belum selesai, masih ada hal yang baru masih dicari. Jadi teori-teori yang sebelumnya waktu itu masih relevan, tapi ketika seiring berjalannya waktu itu tuh udah jadi kayaknya udah nggak cocok lagi ya gitu dengan keadaan masyarakat saat ini. Gitu. Jadi ya psikologi itu secara umum ilmu tentang jiwa. Kita belajar kenapa sih orang berperilaku seperti itu hari ini gitu. Kita melihat, kita telusuri dari masa lalunya dia seperti apa. Kemudian ketika sudah diketahui, di hari ini seperti ini, dulunya seperti ini, bisa nih diprediksikan nanti ke depannya ketika dia ketemu masalah, ketemu hal yang gak jauh seperti ini, dia pasti akan mengeluarkan tingkah laku seperti itu. Makanya kalau ada orang yang bukan bermasalah ya, perlu ditolong, mungkin dia merasa dirinya udah gak oke gitu, dia datang ke psikolog itu selain untuk menceritakan masalah juga kan ada intervensi namanya, gimana sih supaya dia berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Berarti emang psikologi ini maksudnya belum ada limitnya, maksudnya belum karena memang tumbuh terus ya. Apakah ini faktor, aku nggak tahu ya, faktor terlalu cepatnya informasi segala macam sehingga psikis itu berkembang atau apa sih teh, maksudnya faktor ini kok belum nemu ujungnya gitu, terus dinamis berkembang kayak gitu. Ini kan kita belajar tentang jiwanya manusia. Kalau misalnya orang kedokteran, mereka belajar tentang satu penyakit, misalnya sakit kulit, gatalnya di tangan, kelihatan hari itu bisa langsung dilihat kan pakai lampu. Kalau jiwa itu orang nggak tahu hari ini atau sebelumnya dia bertemu dengan masalah ini, ke depannya dia ketemu dengan lingkungan yang berbeda, ngebentuk kepribadian yang baru lagi gitu. Otomatis itu kan jadi dinamikanya juga kan wow gitu, kita nggak tahu ke depannya. Terus situasi juga berubah-ubah, kita nggak bisa ini nih ke depannya pasti bakal gini, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, masyarakat akan seperti apa, keadaan ekonomi juga akan seperti apa gitu. Itu kan berpengaruh ke sosial, dari sosial kembali ke pribadi masing-masing. Jadi ya itu nggak akan selesai gitu. Oke, sekarang aku notice. Karena mungkin objeknya itu ya yang tidak bisa, maksudnya nggak ada batasan. Karena ini talking about soul dan itu ya gitu, dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi bacaan, dipengaruhi media segala macam. Jadi akhirnya psikologi itu belum nemuin batasan karena jiwa manusia tuh dalam banget. Nah teh, untuk Indonesia sendiri nih, ada nggak sih kesadaran untuk apabila ada masalah ya, itu ke psikiater atau gimana sih? Maksudnya secara teteh nih yang kuliah nih lebih tahu. Ataukah gimana ya, kayak gimana ya teh? Banyak sekarang teenager yang bilang mental illness segala macam. Bahkan sampai mereka mendiagnosa sendiri, kayaknya aku bipolar gitu kayak gitu. Nah teh, gimana sih teteh dari jurusan yang asli yang bener nih menanggapi ini? Kalau sebetulnya aku emang jurusan psikologi, tapi berhubung masih S1 ya, jadi belum sedalam orang-orang yang udah ambil S2, apalagi ambil profesi gitu. Cuman kalau berdasarkan pengamatan saya gitu, kalau orang-orang di kota, terlebih apalagi orang luar negeri gitu, mereka udah aware gitu kapan mereka perlu datang ke psikiater atau psikolog. Tapi kalau misalnya orang-orang ya sebutnya di Palemburan gitu ya, gitu, di orang-orang di lingkungan sekitar saya juga sebetulnya mereka untuk menyadari bahwa sebetulnya mereka itu perlu ditolong, mereka perlu untuk mengeluarkan masalahnya, menceritakan masalahnya, setidaknya lah. Menceritakan dengan orang terdekat itu kayak masih sesuatu yang tabu gitu. Jadi orang lain tuh nggak perlu tahu masalah kita. Mereka tuh hanya harus taunya tuh kita tuh baik-baik aja. Padahal nggak selamanya kayak gitu. Ya kita kan manusia ya, kita bukan Tuhan. Pasti ada keterbatasan tentang itu. Jadi makanya kalau ditanya tentang hal itu pasti kalau orang di kota, orang luar negeri itu udah apa ya, pengetahuannya lebih banyak gitu ya. Gaulnya juga udah beda dengan orang ini, pasti mereka tahu kapan atau sadar. Tapi beberapa orang juga meskipun mereka tinggal di kota, belum tentu mereka tahu
mereka itu ada sesuatu yang nggak baik, nggak beres gitu tentang dirinya. Malah ketika saya kuliah dulu gitu, ada cerita orang itu di Amerika, dia tuh gagal wawancara kerja berkali-kali. Kalau di kita orang gagal wawancara kerja tuh, ya udahlah aku tuh nggak bisa, gitu kan, dia udah putus semangat. Mereka enggak, mereka datang ke psikolog hanya untuk mengkonsultasikan gimana gitu supaya aku bisa lulus di wawancara kerja ini. Gitu. Waduh jauh banget ya, jauh banget. Makanya kalau teman-teman misalkan lihat ada film Hollywood di Netflix apa segala macam, kalau ada kayak orang-orang trauma gitu sih mereka selalu bikin kayak lingkaran gitu ya Teh ya, di kursi kelas kosong terus mereka pegangan tangan dan ngobrol. Saya pernah dapat harassment apa segala macam. Tapi di Indonesia tuh kayak betul kata Teh belum aware. Terus juga kita konstruk sosial sih mungkin. Kita tuh lingkungan tuh ngebentuk kita tuh kita nggak boleh salah yang pertama. Yang kedua kalau kita salah tuh kalau anak ya durhaka aja gitu. Kita tidak punya ruang untuk berbicara apa yang kita mau, misalkan kalau dari orang tua ke anak atau apa yang kita takutin. Dan ini lumayan agak gimana ya, agak miris juga kalau ini berbicara di Pelemburan ya Teh ya. Jadi dan terus lagi yang kedua stigmanya kalau misalkan kita pergi ke psikiater berarti saya gila, padahal nggak gitu rumusnya. Nah Teteh coba dong kasih edukasi itu, maksudnya kita kalau ke psikiater tuh sebenarnya ngapain sih gitu? Karena orang-orang stigmanya wah jigana si eta mah stres loba hutang baru aja gitu, sesempit itu gitu bawasannya. Nah pertama kita tuh perlu membedakan ada psikolog, ada psikiater. Nah coba definisinya. Kalau misalnya psikolog, dia itu kuliahnya memang ambil psikologi. Kemudian S2-nya dia ambil profesi. Profesinya juga itu macam-macam kan. Ada yang memang dia berfokus kepada orang dewasa, ada yang memang dia berfokus kepada anak-anak. Karena masalah dewasa dan anak-anak itu memang sebetulnya ujung-ujungnya sama. Akarnya itu kan dari ketika dia masih kecil. Tapi munculnya kapan itu kan beda lagi penanganannya. Seperti itu. Kalau psikiater, mereka pendidikan pertamanya adalah pendidikan kedokteran. Dokter umum kayak gitu. Kemudian S2-nya baru ambilnya Kesmen, kesehatan mental, mungkin seperti itu, kesehatan jiwa, seperti itu. Jadi lebih bukan lebih fokus karena emang kalau psikiater bener ya, psikiater tuh kan dokter pikiran ya maksudnya. Jadi amiyah atau landasan kedokterannya harus pondasinya harus bagus. Makanya kan kalau misalnya seseorang datang ke psikolog, dia nggak akan dikasih obat. Tapi disuruh mungkin kalau misalnya ingin mengeluarkan masalahnya, dia pasti cerita. Ada sesi-sesinya. Kalau misalnya ke psikiater, dia mungkin ada mengeluarkan emosi tapi juga dibarengi dengan farmakoterapi gitu. Ada obatnya. Gitu. Setahu saya seperti itu ya yang dari dipelajari. Tapi bener nggak sih kalau kita ke psikolog tuh berarti kita stres gitu atau enggak gitu ya? Maksudnya orang-orang barat tuh kan kayak ke dokter gigi 6 bulan sekali atau berbulan sekali tuh ya nggak harus nunggu sakit dulu. Makanya mungkin mereka ke psikolog juga yang nggak nunggu ngejepret dulu baru ke. Ya ini semacam kayaknya ada yang salah deh, ada something wrong dengan cara berpikir terus ke sana. Sebenarnya mungkin orang datang ke psikolog itu bukan karena mau berobat gitu lah ya. Tapi bisa juga kita datang ke psikolog itu mencari opini lain dari seorang profesional. Karena kadang ketika kita dapat masalah, kita curhat dengan orang terdekat, bisa aja dia ngasih solusi itu yang ngedukung kita. Atau misalnya dia lagi sebel kita, dia ngasih solusi yang justru menjerumuskan kita. Kalau kita datang ke psikolog itu kan orang lain. Dia akan memandang permasalahan kita dengan netral gitu. Sudut pandangnya clear, bener banget ya. Dan ini banyak banget sebenarnya yang harus dibenahi. Untungnya maksudnya di sini ada Teteh yang seger, yang punya sudut pandang yang jelas tentang ini. Karena ketika dialog ini muncul di anak-anak SMA, apapun itu misalkan about relationship atau apapun itu, dan ketika curhat ke temen ya mungkin karena temen ada nggak enak, ada apa, akhirnya kalaupun dia salah tetap aja ada dukungan semacam itu. Nah sebaliknya kalau misalkan curhat ke guru lebih ke nge-push, kamu tidak boleh pacaran, tidak boleh segala macam. Akhirnya aku nggak tahu ya
id atau apa itu dalam jiwanya, ya akhirnya ketutup dan anak jadi tidak jadi dirinya. Ini juga jadi dilema. Tapi kalau misalkan si anak ini curhat ke orang yang tepat, katakanlah teteh mungkin punya sudut pandang jelas, mungkin akan beda lagi. Maksudnya tidak mendukung apa yang jadi desire-nya, jadi hasratnya, tapi juga tidak memangkas apa yang jadi keinginannya. Aku juga kayak gitu-gitu. Iya, memang seperti itu. Kenapa kita perlu orang profesional untuk melihat itu semua gitu. Apalagi kan tadi katanya kalau misalnya orang yang memang belum belajar banget dalam-dalam gitu ya psikologi itu apa, kadang mereka ngejudge dirinya sendiri. Padahal psikolog sekalipun mereka ketika pertama kali orang datang ke dia itu gak langsung kamu ini. Dia juga perlu melihat lagi, ada namanya assessment gitu. Dan itu nggak langsung ujuk-ujuk, dia begini. Gitu. Beda sama dukun kayak kamu bakal nggak gitu, nggak. Oke. Jadi karena anak muda sekarang, anak remaja sekarang tuh karena mungkin di kamar terus ya. Terus aku introvert nih, terus nggak ngerjain tugas, kayaknya aku bipolar, terus kayaknya aku skizof. Wah, segala macam lah gitu ya. Padahal ya mungkin karena dia malas aja sebenarnya, mager aja. Itu sebenarnya dia cuma mencari perlindungan gitu lah. Iya. Apa ya kira-kira yang bisa? Terus malah jadi tren nggak sih teh? Apanya? Sakit jiwa tuh, maksudnya bukan penyakit jiwa. Jadi aku bipolar tuh kayak bangga gitu. Kenapa sih? Karena mereka belum tahu bipolar itu seperti apa. Nah ya, teh terangin dong bipolar itu apa sebenarnya? Kalau yang aku juga sebenarnya kalau masalah ke klinis itu nggak terlalu ini banget. Cuman kalau bipolar itu kan ya kita tahu ada beberapa kayak public figure yang memang kita kenal gitu, dia menderita itu. Tapi memang nggak tiba-tiba yang hari ini nih aku lagi nulis misalnya semangat banget ngerjain tugas, terus tiba-tiba ada seseorang yang bikin kita tersinggung, otomatis mood buat ngerjain itu tuh hilang. Dia mungkin bilang dia itu lagi bipolar gitu. Padahal nggak seperti itu. Itu normal aja. Normal aja emang perasaannya lagi kayak gitu. Kalau bipolar enggak, ada masa-masa di mana dia down banget, sedih sampai mungkin dia tidak nggak mood buat ngapa-ngapain. Tapi ada masa juga di mana energinya itu besar gitu. Dia senang banget ketika dia merasa bahagia banget. Nah, tapi perpindahan dari bahagia ke sedihnya tuh bukan dengan alasan yang jelas. Jadi nge-switch-nya tuh bisa gitu. Nggak tahu alasannya, sedih banget. Oke. Tapi sih kalau yang dulu saya pernah ketika kuliah, ada kuliah umum gitu ya. Pembicaranya itu Prof. Kuncoro kalau nggak salah dari UGM, dosen UGM. Beliau mengatakan sakit jiwa yang seperti apapun sebetulnya semuanya juga bisa sembuh kalau misalnya kita kembali kepada Allah. Iya, betul. Karena ya zat tunggal itu kan maksudnya kita mau ngobrol apapun kan enak. Maksudnya kalau misalkan kita tidak, maksudnya kalau orang tidak punya sesuatu untuk dia bersandar sesuatu itu yang kokoh, dia kayak semacam kehilangan kendali, terus juga kehilangan tempat untuk dia ngobrol. Dan ngobrol kepada sesuatu yang kokoh itu mungkin menurut aku sangat-sangat penting. Ngobrol tentang keluh kesahnya biar nggak numpuk di dalam batin sehingga meledak. Nah teh, kita apa lagi ya? Nih teteh ini kan sudah beres berarti S1-nya. Berarti gelarnya apa dong kalau psikologi? SPSI. Oke. Ada nggak sih teh embrionya dari SMA kalau teteh bisa ngambil ke sana, mungkin inspire dari siapa atau segala macam? Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari SMA ya, dulu pas saya kan MTS-nya juga di sini juga kan. Ada itu kenal Teh Yensus gitu kalau nggak salah, dia masuk jurusan psikologi. Kemudian kakak kelas di SMA juga namanya Teh Putri Usan kalau nggak salah, sama di psikologi UIN juga. Kemudian ya ada teteh-teteh lainnya juga yang masuk psikologi gitu, nggak. Tapi kenapa saya masuk psikologi sebenarnya random. Kenapa random? Randomnya tuh gini, dulu tuh bingung mau masuk kuliah jurusan apa gitu. Satu sisi dulu pernah bercita-cita masuk HI juga. Oh biasalah, keren lah ya. Keren lah gitu kan, wah HI gitu. Nah tapi di satu sisi juga berhubung HI orang tua tuh nggak terlalu mengizinkan, coba gitu ya masuk psikologi gitu. Cobain di
jalur ini masukinnya ke HI, di jalur yang lainnya masukinnya ke psikologi. Dan ternyata kata Allah rezekinya di psikologi, ya udah masuk psikologi gitu. Dan awalnya pernah merasa kaget juga ketika masuk psikologi, kirain kuliah psikologi ya kayak orang-orang kuliah keguruan gitulah, seperti biasa masuk kuliah kelas gitu ya. Ada mungkin PKL dan lain sebagainya, PPL kali ya kalau tarbiyah itu. Tapi ternyata aku masuk psikologi, oh ternyata ini tuh super gitu. Gimana ceritain supernya kayak gimana? Karena aku penasaran sebagai orang yang pengen banget belajar psikologi tuh gimana tuh? Oke. Pertama kita masuk psikologi itu jangan berpikir di psikologi kita nggak akan belajar tentang hitungan. Ada statistik juga kan. Kalau saya di UIN Bandung belajar ada statistik 1, 2, kemudian bagaimana tentang alat ukur dan lain sebagainya. Itu statistik apaan tuh, by the way? Mungkin lebih ke ada yang parametrik dan non parametrik juga gitu. Ya kalau misalnya yang kayak gitu, kalau dasar-dasarnya juga di SMA juga kita pelajari kan. Kayak desil, yang kayak gitu mau mean median modus kan emang itu mah buat di research kan emang perlu banget. Gitu. Terus kemudian kesananya mungkin lebih menjurus ke konsentrasi kita, kuliah kita. Gitu. Kemudian kalau aku itu ada praktikum, jadi kita belajar tentang alat tes psikologi. Gitu. Ya kalau ininya mah kayak psikotes, gimana sih menjalankan tesnya seperti itu. Gitu sih. Kirain gak bakal ada yang kayak gitu. Waktu SMA mikirnya kali kuliah tuh cuman duduk manis gitu kan, dengerin ini. Gitu. Dia paling baca-baca buku gitu lah ya, nggak ada hitung-hitungan. Nah, ternyata ya, tapi dijalani aja. Soalnya kan kita mesti komitmen gitu loh. Ini kan kita mau ambil ini, ya harus tanggung jawab dengan pilihan kita. Gitu. Oke. Teteh skripsi judulnya apa? Kalau boleh tahu. Aku skripsi itu tentang motivasi intrinsik, khususnya di generasi Y yang memang mereka berkarir sebagai pendidik PAUD non formal. Itu berarti nggak pakai sudut pandang siapa gitu? Aku ngambilnya fenomenologi. Jadi nyeritain aja gitu karena karena keseharian saya itu bergelutnya di tentang PAUD gitu, karena orang tua juga gitu. Jadi ikut tertarik. Oh mereka tuh ya samalah namanya orang yang ngehonor gitu kan, guru honor itu ya pendapatannya tidak akan bisa kita nggak bisa bayangin lah. Kalau misalnya itu bisa mencukupi kehidupannya ya enggak gitu kan. Itu mereka generasi ya kan, secara dalam pandangan kita mereka itu orang-orangnya misalnya konsumtif, terus masih yang pengen nongkrong yang kayak gitu itu kan perlu uang kan. Tapi kenapa mereka mau gitu jadi pendidik PAUD non formal yang gajinya aja kadang mungkin cuma 50.000 gitu sebulan, tapi mereka di aku juga masih banyak dan gitu. Tapi mereka mau jadi ya menceritakan tentang itu dan itu tuh pasti kenapa mereka mau itu pasti karena dorongan dari dalam dirinya, makanya sebutnya motivasinya intrinsik karena dia memang mau gitu ya, aku mau gitu, bukan karena ketika nanti itu aku bakal dapat misalnya uang banyak atau apa, enggak, dia mau karena emang dia cinta sama anak-anak gitu. Bahkan adekku yang pesantren tuh, dia cita-citanya malah jadi pengen ngajar guru diniyah gitu karena ya mungkin karena kedamaian di situ ya. Ada ya mungkin karena ukurannya bukan material. Kalau istilah Yunaninya apa ya? Eudaimonia, apa belit banget ya. Ada kebahagiaan yang bukan desire, ada sesuatu yang apa ini? Rasanya kayak gitu. Jadi apa ya? Kayak kebahagiaan, bahagia yang bahagia sesungguhnya. Iya gitu. Iya ini. Nah ini kalau kita karena mumpung ada teteh nih, aku jadi bisa dialog banyak. Kalau Al-Ghazali itu kan dia juga bikin Kimia Musa'adah ya. Kimia Musa'adah ada Al-Lazah, juga ada satu lagi Sa'adah. Tuh Sa'adah tuh yang tadi apa bahasa Yunani aku tak salah? Eudaimonia. Aku suka pebelitnya eudainomia. Iya, jadi ada kalau Al-Lazah tuh kan emang desire itu kadang juga mungkin efek dari hormon apa segala macam yang ada limit, ada batasannya. Nah, tapi kalau kebahagiaan batin semacam itu tuh kadang nggak bisa dinalarin ya Teh ya? Iya, betul. Kenapa mereka bisa milih ngajar PAUD atau ngajar di ngehonor apa segala macam? Karena ukurannya bukan itu, bukan Al-Lazah itu, tapi ada
ada kesyahduan batin yang susah dijelasin. Itu dia. Tapi mungkin apa ya? Ya karena dia bekerjanya itu mungkin untuk membahagiakan orang lain gitu. Oke. Jadi ketika kita bahagianya karena membahagiakan orang lain itu kan bahagianya jadi berlipat-lipat gitu. Iya sih, Gitu, iya, kayak gitu. seperti itu. Nah, Teteh aduh nih sengaja ya nih aku baru maksudnya beberapa bintang tamu ada yang keren-keren cuma yang perempuan yang nyambung banget nih ini Teteh luar biasa nih jadi saya pengen banyak belajar. Kalau mbahnya psikologi itu siapa sih sebenarnya? Kalau dulu yang membuat psikologi menjadi ilmu itu kan Wilhelm Wundt. Oke. Yang di laboratorium itu. Nah, gitu. Tapi terus kemudian kan muncul lagi ya namanya ilmu kan nggak akan selesai dengan hanya itu gitu. Di pendidikan juga banyak tokohnya, di psikologi juga banyak tokohnya. Mereka mengatakan dengan lajur mereka seperti ini, kalau psikoanalisa seperti ini, humanisme seperti ini, behaviorisme seperti ini, kognitif dan lain sebagainya gitu. Menariknya tuh karena aku baca takut salah nyebutnya Sigmund Freud. Aku takut Freud lah. Sigmund Freud. Ya waktu itu yang sederhana teori yang id, ego, superego kok sama kayak teorinya Plato yang bilang bahwa jiwa tuh ada epitomikon, ada tomos, ada juga logostikon kalau nggak salah ya. Nah logostikon itu kalau di Freud itu egonya, epitomikon itu idnya, satu lagi tuh tomos itu superego. Hampir sama banget gitu. Jadi diceritain bahwa Plato ini ngomong bahwa epitomikon itu nafsu rendah ya, makan, dia desire lah ya, seks apa segala macam. Terus tomos ini adalah ya superego, apa ya, sesuatu yang nge-push diri kita untuk jadi lebih hebat, harus ranking 1, berakhlak segala macam. Nah, logostikon itu ya egonya yang nyetir apa segala macam. Jadi pas baca itu ini kok ada kesinambungan. Terus juga pas aku baca yang Islam tuh siapa yang dokter itu Ibnu Sina ya, Avicenna. Dia juga ada beberapa rumus tentang psikoanalisa. Jadi makanya aku kayaknya pengen nanyain deh ke Teteh gitu, maksudnya yang diakui dunia tuh yang mana pendirinya gitu. Karena saking banyaknya ada kemiripan ini, kemiripan itu gitu. Kayaknya lebih ke gini ya. Kalau Aristoteles itu kan dia jauh sebelum Sigmund Freud. Oke, jauh banget lah badannya kan. maksudnya Socrates, Plato, Socrates tuh jauh banget. juga kan maksudnya sebelum itu. Jadi sebenarnya gini, ketika kita dapat ilmu dari guru-guru kita belajar dapat ilmu dari guru-guru kita, terus kita nge-mix, kita dapat ilmu lagi dari sana, dari sini sehingga kita mengeluarkan satu kesimpulan. Mungkin lebih ke seperti itu ya. Tapi sebenarnya ya memang kalau misalnya yang paling banyak orang ketahui itu mungkin kalau yang psikoanalisa ya itu tentang id, ego dan super ego gitu. Standar lah ya orang-orang pada tahu gitu. Kalau misalnya yang Aristoteles mungkin kalau yang sampai tahu sampai itu yang 3 sebenarnya saya juga nggak terlalu tahu gitu. Tapi memang kalau ketika dulu belajar ada mata kuliah sejarah aliran psikologi gitu. Jadi itu dari mana menariknya kemudian mengalirnya jadi seperti apa tuh? Gitu, kita belajar di sana. Jadi ya emang seperti itu. Kalau yang saya pelajari id, ego, super ego gitu. Kalau id itu dorongan destruktif lah, lebih ke destruktif gitu kan. Ketika misalnya kita marah, kita pengen mukul orang gitu kan. Sesederhana itu gitu kan. Kemudian di dalam diri kita juga ada super ego. Kita kalau mukul orang, mukulnya terlalu kencang, bisa jadi dia cedera, bisa jadi dia melaporkan ke pihak berwajib misalnya. Akhirnya si ego itu ya udah aku nggak mukul deh, soalnya takutnya nanti aku masuk penjara, sehingga akhirnya melahirkan seperti itu kan gitu. Karena ya kita juga hidup di lingkungan yang ada etika, ada norma gitu. Ya ini sebenarnya sederhana banget tapi penting buat orang-orang tahu ya teh, biar mereka tuh idnya nggak merajalela banget. Ya id tetap harus ada, orang itu fitrah kan. Ya kalau id nggak ada orang jadi malaikat kan maksudnya. Ya berarti ya harus ada. Tapi tadi Teteh kalau egonya mimpin kan bisa ngambil keputusan bijak. Ini bagusnya gimana, nggak bagusnya gimana. Nah Teteh, ada nggak sih Teh coba tips ke teman-teman mungkin atau Teteh mau ngobrolin apa nih ke milenial tentang psikologi, tentang mungkin ke aku juga yang aku juga penasaran pengen belajar tentang psikologi. Teteh mau nyampein apa juga boleh gitu Teh tentang keadaan
milenial ataupun apa, boleh banget. Oke. Sebetulnya sih karena kalau masalah milenial, saya juga nggak terlalu terjun banget di milenial. Akhir-akhir ini lebih banyaknya di fokusnya tuh ke anak-anak gitu ya. Jadi ya intinya apapun yang terjadi saat ini mungkin itu kan emang terjadi hasil dari gaya pengasuhan, didikan orang tua Parenting kita lah gitu ya. Parenting style-nya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya untuk milenial mungkin ya kedepannya kan mereka akan menjadi orang tua. Perlu belajar juga sih anak-anak muda sekarang tuh gimana supaya mereka jadi orang tua yang baik. Karena kalau misalnya kita lihat kan memang akhir-akhir ini juga dari dulu juga memang orang yang menikah cepat itu juga ada masih muda dia sudah berkeluarga gitu kan. Bener. Bukan menyalahkan, tapi kadang ada beberapa yang memang mereka mengulang masalahnya seperti itu. Seperti anak-anak mendidik anak-anak membesarkan anak-anak, dia dengan masalahnya di masa kecil sampai saat ini belum selesai, kemudian dia punya anak sehingga dia ngasuh anaknya juga seperti itu lagi gitu. Tapi ya kita tidak bisa apa-apa. Mungkin kita sebagai anak muda bisa bantu lah gitu, mewadahi mereka untuk meluk orang-orang di sekitar kita, ngerangkul orang-orang di sekitar kita gitu, supaya mereka terus bergerak menuju hal-hal yang lebih baik gitu. Karena pengalaman saya saat ini gitu, benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat, ternyata ibu-ibu tuh juga mereka perlu tempat untuk mencurahkan segala perasaannya. Benar banget gitu kan. Akhirnya kadang mereka datang untuk sekedar curhat, ya it's okay, nggak apa-apa, kita dengerin aja gitu. Karena kan setelah itu mereka pergi. Dan anak-anak muda juga kayaknya kalau misalnya mereka yang memang diberikan kasih sayang yang luas gitu oleh orang tuanya, itu bisa merangkul teman-temannya. Bener. Jangan sampai teman kita jatuh, kita malah cuek gitu. Gitu kali ya. Jadi ya intinya mah tetap jaga kebersamaan, apalagi saat ini masih di masa pandemi kan orang-orang berpisah-pisah ya. Bener teh. Gitu. Ya intinya mah yang mau jadi ibu bisa belajar bagaimana caranya menjadi ibu, kemudian kita bisa ngerangkul teman-teman kita, utamanya kalau milenial gitu kali ya. Jadi supaya mereka kerasa mereka itu di sini tuh nggak sendiri. Kita bisa menghadapi masalah kita bareng-bareng dengan orang lain kalau kita mau sharing dengan orang lain gitu. Dan kita juga mesti jadi pendengar yang budiman sih, yang ya kita nggak bisa memaksakan orang untuk jadi tempat curhat gitu kan. Gitu. Tapi setidaknya kalau misalnya kita punya niat untuk itu, nggak ada yang salah kok gitu. Kalau misalnya orang lain mau curhat ke kita terus ngerangkul teman-teman kita gitu kali ya. Aduh, ini teteh pembicaraan kali ini apa ya? Aku bilang deep ya, cukup deep. Maksudnya kita ngobrol tentang literasi juga banyak hal, terus juga tentang, karena sebenarnya ini aku yang penasaran ya teh ya. Karena aku tuh banyak hal yang banyak sekali keterbatasan yang aku bisa akses cuma lewat buku. Makanya ketika ketemu teteh nih, waduh keberuntungan banget lah bisa nanya banyak hal tentang psikoanalisa apa segala macam. Teteh mungkin itu dulu untuk sekarang. Makasih banyak, teteh juga selalu di karirnya. Amin. Teteh juga mudah-mudahan nanti ada rencana S2 apa gimana? Insya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya. Insya Allah ada rezekinya. Pasti teh. Teteh berarti jurusannya bakal sama lagi psikologi. Oke, biar lebih mantep ya. Lebih mantep, lebih asik. Gitu. Ya, sukses selalu ya teh ya. Amin. Teman-teman, untuk closingnya teteh luar biasa sekali ya. Aku siapa yang ngomong ya? Takut salah lagi nih aku ngomong. Judith Butler kalau nggak salah. Judith Butler bilang bahwa sebenarnya identitas tuh bisa dibentuk dan laki-laki dan perempuan itu juga sebenarnya adalah konstruk sosial. Ini serem banget ya. Mungkin kalau yang lain enggak, laki-laki perempuan tuh hitohnya gitu. Tapi kalau Judith Butler enggak, laki-laki dan perempuan itu juga dibentuk dari konstruk. Karena sebenarnya tiap orang berjuang untuk jadi laki-laki dan berjuang untuk jadi perempuan. Dan identitas itu bisa diisi ulang. Dan melalui hipnosis segala macam banyak pembuktiannya menandakan bahwa psikologi itu bukan sesuatu yang remeh, tapi begitu sangat umum. Karena berbicara masalah identitas, berbicara masalah jiwa. Dan aku yakin ketika orang mendalami psikologi, dia mendalami studi diksi dalam Islam, yaitu wallahu alam
bisawab, karena di sana ada kedalaman yang luar biasa dan ada ma'rifatullah di sana. Teteh, terima kasih banyak dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.